Oke, selamat sore teman-teman semua. Suki Honto Namo Buddhaya. Kembali lagi kita di acara Kalena Meetup. Kali ini kita akan membahas tentang mudita lebih dalam. Ya, di mana kita tahu sendiri mudita adalah salah satu dari 4 Brahma Wihara yang kita sudah sering baca baik di Puja Bakti Mingguan ataupun di dalam kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Upacarika Budi Setio. Namo Buddhaya, Ko. Namo Buddhaya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita boleh kenalan dulu, Kak ya. Mungkin boleh kenalan dulu, Ko Budi ini asalnya dari mana, terus juga bagaimana sih kok ingin jadi seorang upacarika atau mungkin punya rencana nanti untuk jadi seorang romo ke depannya. Silakan. Ya, terima kasih Kevin. Apakah saya boleh izin buka masker ya? Karena saya ini punya kelemahan ngobrol di masker lama-lama nggak tahan. Iya, Boleh ya, silakan. boleh Nggak apa-apa, izin ya. silakan. Oke, jadi saya dari satu kota kecil dekat Surabaya, Pasuruan. Saya lahir dari keluarga Buddhis tradisi ya. Jadi yang saya tahu selama ini ketika Buddhis itu adalah seperti itu gitu ya. Jadi yang saya ikut kebetulan di Pasuruan itu nggak ada wihara Theravada begitu ya. Jadi yang saya ketahui dan saya ikuti seperti sebagaimana yang umum lah istilahnya begitu ya, sebagai Buddhis tradisi. Sampai saya menikah. Setelah menikah suatu hari tiba-tiba muncul dalam pikiran saya itu begini. Saya ini ngakunya agama Buddha gitu ya. Tapi kitab Tripitaka aja saya tidak tahu. Gitu. Jadi tiba-tiba terpikir begitu. Nah, karena waktu itu internet kan sudah lancar ya. Jadi saya searching Tripitaka gitu ya, agama Buddha. Nah, dalam searching-searching itu ketemu websitenya Samagipala gitu ya. Terus kemudian saya download satu suta, sembarang lah istilahnya begitu, suta sembarang saya download, saya baca. Saya ingin tahu belajar Tipitaka, karena ngaku agama Buddha kok nggak pernah tahu Tipitaka, sekian puluh tahun. Terus suta itu saya baca, saya baca, saya baca. Semakin saya baca, itu saya kagetnya bukan main. Jadi saya masih ingat sekali momen itu, ketika saya baca, itu tangan saya di depan keyboard tuh sampai gemeter begini, gitu ya. Jantung saya tuh redek keras gitu sampai bulu kuduk saya berdiri semua begitu ya. Takut, antara takut, kaget, terus nggak percaya begitu ya. Apa seperti ini yang diajarkan Sang Buddha begitu ya. Karena sebelumnya juga eh, yang saya tahu tentang tentang agama Buddha itu berbeda jauh gitu dengan yang saya baca di suta ini gitu. Nah, saya ada baca itu suta sampai 5 kali saya ulang pelan-pelan gitu ya. Cuma memang semakin saya baca lagi itu luar biasa bergejolak gitu ya. Maksudnya antara tidak percaya, antara takut gitu ya. Takut kualat dan macam-macam lah seperti itu ya. Suta itu Brahmajala Suta. Saya baru sadar belakangan bahwa itu termasuk suta yang cukup panjang untuk dibaca. Tapi waktu itu saya baca sampai 5 kali, saya ulang. Saya pikir saya mungkin salah ngerti gitu ya. Nah dari situ terus muncul pertanyaan, kalau Sang Buddha mengajarkan seperti ini di dalam Tipitaka, berarti jangan-jangan selama ini saya salah mengerti tentang ajaran Sang Buddha gitu. Jadi terus saya waktu itu ngajak istri saya keliling cari cari wihara. Nah dalam perjalanan itu ketemu di Edaka. Saya masih ingat malam-malam itu, gitu ya. Malam-malam saya kebetulan waktu itu ada pengurus lagi rapat, jadi ada lampu begitu di dalam kan terang gitu ya. Jadi saya waktu itu ketok pintu pagar. Nah saya masih ingat waktu itu yang keluar Romo Hendri. Romo Hendri mungkin sudah lupa kejadian itu. Jadi saya tanya, ini wihara agama Buddha ya? Gitu. Oh iya, gitu. Ada Tripitakanya enggak? Karena yang saya tahu sebelumnya nggak agama Buddha tapi nggak ada Tripitaka gitu. Oh iya, kita basis Tripitaka gitu. Nah, jadi setelah itu saya mau belajar gitu kan. Jadi saya ada di Edaka.
Jadi saya ikut kegiatan meditasi, ikut kegiatan puja bakti gitu dan banyak bertanya. Ya. Terus komunitasnya itu akhirnya ke VDD Dhamma karena anak-anak itu sekolah minggunya nyocoki di sana waktu itu. Pada masa itu kan anak-anak saya mungkin kurang terakomodir sekolah minggunya waktu itu di sini ya, di ruangan ini seingat saya campur dan anak-anak nakal sekali keluar jalan apa begitu. Jadi akhirnya komunitasnya terbentuk di VDD. Nah, ya setelah itu niat belajar damanya besar karena seperti orang kehausan, seperti orang yang sebelumnya itu berarti selama ini saya itu salah loh. Jadi selama ini saya itu pandangan salah gitu ya. Begitu ketemu Dhamma rasanya kepingin tahu banyak gitu ya. Jadi akhirnya teman-teman mengajak saya, singkat kata mengajak saya ke kursus Dhamma Duta, Upacarika, dan begitulah ceritanya sampai gitu, Kevin. Oke, kok kalau boleh tanya sedikit ya. Ya, Sebenarnya kalau untuk belajar agama Buddha sendiri itu kan banyak sekali metodenya ya. Kayak kita bisa bertanya, dengerin Dhamma di sana, atau kita bertanya ke Bante, atau kita juga dengan cara mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Tapi maksud saya adalah gimana, apa yang memotivasi untuk menjadi seorang upacarika? Karena jujur menurut saya sendiri untuk belajar Dhamma Dhamma pun itu tidak mesti untuk menjadi seorang tidak seharusnya menjadi upacarika ataupun nanti menjadi romo, walaupun itu juga merupakan suatu tujuan yang mulia gitu. Maksud saya motivasinya apa sehingga ingin jadi seorang upacarika yang mungkin nanti juga akan menjadi seorang romo. ya, bagus, Kevin. Jadi gini, Kevin. Setelah kalau kita renungkan ya, Dhamma itu eh, bisa disalahartikan ketika kita itu salah memahaminya. Ya, satu itu. Yang kedua, Dhamma itu tidak berkembang luas karena kita kekurangan orang yang termotivasi untuk mau mengembangkan Dhamma. Gitu ya. Tidak salah memang kalau kita secara individu itu mau belajar Dhamma sendiri-sendiri. Apalagi sekarang. Ya. Jadi sejak pandemi, boleh dibilang rekaman terhadap ceramah Dhamma itu luar biasa. Every day. Ya, setiap hari. Dan ragamnya itu banyak sekali gitu ya. Dan bagus-bagus. Gitu ya, rata-rata bagus-bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di posisi, pokoknya saya kan Dhamma, saya praktek sendiri kan cukup gitu ya. Itu akan berbeda kalau kita berpikir Dhamma yang priceless ini, yang tak bernilai ini gitu ya, karena sungguh nilainya sangat mulia, itu ketika kita tahu sedikit, kita berusaha praktek. Ketika kita tahu banyak, kita praktek banyak, juga berusaha mau sharing, mau termotivasi untuk mau membabarkan Dhamma. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari agama Buddha atau bagaimana Dhamma itu dibabarkan, sebetulnya masih kurang. Sebetulnya masih kurang. Kita memang tidak punya misi untuk membudiskan orang, enggak sih. Tapi membabarkan Dhamma, ya. Begitu ya. Jadi sebetulnya dengan generasi muda seperti Kevin dan teman-teman, itu saya ingin sekali gitu ya, memotivasi, bahkan bukan cuma sekedar belajar Dhamma, tetapi juga mau nantinya apa yang kalian ketahui, kalian praktek dan kalian sharing. Kalian perlu untuk membabarkan juga. Seperti itu. Jadi itu yang memotivasi saya. Oke, oke. Balik lagi ke tadi sedikit sebelum kita lanjut. Yang benar itu sebenarnya mengembangkan Dhamma atau melestarikan Dhamma? Dua-duanya. Jadi kata-kata mengembangkan itu begini, Dhamma itu sudah sempurna dibabarkan Sang Bhagawa. Ya. Tapi pengertiannya adalah Dhamma tidak berkembang dalam sisi tidak banyak orang mengetahui, itu yang harus kita kerjakan. Gitu ya. Terus dengan kita mengerjakan, kita berusaha mengembangkan dalam arti membabarkan lanjutan begitu ya. Jadi membabarkan Dhamma kepada banyak orang, itu tindakan itu akan menjadikan Dhamma lestari. Karena di dalam proses itu kita juga berpraktek, kan gitu kan. Kita
kita mengajak banyak orang berpraktek terhadap Dhamma, maka itu akan membuat Dhamma lebih lestari. Begitu. Ya mungkin sebenarnya yang perlu kita highlight itu adalah persepsi tentang mengembangkan ya. Karena menurut saya mengembangkan itu banyak sekali translate-nya. Jadi bisa aja kayak mengembangkan itu ya menyesuaikan dengan yang ada sekarang ataupun merubah dengan situasi yang lebih cocok dengan sekarang. Jadi istilahnya kayak nanti malah jadinya merubah arti sebenarnya dari Dhamma Dhamma itu sendiri. sendiri. Ya, ya. Nah, kadang-kadang menurut saya lebih cocok disebut melestarikan, tapi kan itu terserah orang, itu pendapatnya orang Ya, masing-masing. ya. Oke, jadi kita lanjut kok ya. Tentang topik hari ini kan lebih lanjut tentang mudita. Tapi sebelum kita ke mudita, kita tahu kan ada yang namanya Brahma Wihara, yaitu Metta Karuna Mudita UPK. Mungkin boleh jelaskan dulu tentang Brahma Wihara secara singkat aja, mungkin dari sudut pandang umum sama dari sudut Dhamma mungkin. Ya, Silakan. ya. Terima kasih, Kevin. Jadi teman-teman, saya panggil teman-teman ya, teman-teman Dhamma semua. Jadi begini, saya coba mengutip sedikit di Sutta ya. Itu ada satu sutta yang namanya Halida Wasana Sutta. Ya. Jadi di dalam Halida Wasana Sutta itu ada sebuah cerita, ada dua orang biku, murid Sang Buddha, berkunjung ke kota Halida. Nah, di kota itu dia dia melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul itu kepada seorang pertapa pandangan lain, gitu ya. Pertapa itu mendapatkan pertanyaan, kan pada waktu itu nama Sang Buddha sudah mulai keren lah, gitu ya. Jadi sudah banyak orang mengetahui dan menjadi comparison, gitu ya. Sang Buddha begini loh, gitu. Samana Gautama mengajarkan ini loh, gitu ya. Jadi sudah mulai jadi comparison, gitu. Karena bahkan raja-raja kan menjadi siswa Sang Buddha, begitu kan ya. Nah, para pertapa itu ditanya sama pemuda-pemuda ini bertanya, Samana Gautama, apa bedanya ajaran Samana Gautama dengan Anda, begitu ya. Jadi pertapa yang pandang beda itu ditanya begitu. Jadi pertapa itu menjawab, sama saja. Samana Gautama mengajarkan metta, kami juga. Samana Gautama mengajarkan karuna, mudita, UPK, kami juga. Jadi apa yang diajarkan Samana Gautama, kami pun juga mengajarkan hal yang sama. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, maksudnya ikut sebagai penganut kami ataupun sebagai Samana Gautama nggak ada masalah gitu. Mana yang lebih cocok, gitu kan? Nah, rupa-rupanya berarti dari sepenggal ini kita mengetahui bahwa kata-kata Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita UPK itu sebetulnya bukan kata-kata etimologi katanya itu ditemukan oleh Sang Buddha, enggak. Jadi maksudnya itu sudah ada pada zaman itu, gitu ya, kata-kata itu. Dan para pemuda itu ketika mendengarkan pertapa itu menjelaskan seperti itu menjadi bingung, gitu ya. Artinya samanya di mana, gitu kan? Mereka masih bertanya. Tetapi biku, kedua orang biku ini itu menyimpan pertanyaan itu pulang ke wihara. Kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Dia mendengarkan cerita seperti ini, gitu ya, mendengarkan omongan seperti ini. Itu bagaimana Sang Buddha menjelaskan. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Jadi Brahma Wihara yang diajarkan oleh Sang Buddha itu berbeda dengan Brahmanisme pada zaman Sang Buddha itu, gitu ya. Saya tidak mengatakan comparisonnya dengan pandangan sekarang, tapi nanti secara implisit Kevin dan teman-teman Dhamma semua akan bisa menangkap letaknya di mana. Itu yang pertama. Berarti sebelum Sang Buddha membabarkan tentang Brahma Wihara itu sebenarnya sudah ada tentang Brahmanisme di zaman itu? Sudah. Oh, berarti hanya ada dua sudut pandang dalam Brahmanisme dan Brahma dalam pandangan Dhamma. Betul. Okay. Jadi Brahma Wihara dalam pandangan Dhamma itu berbeda. Jadi dari etimologi kata Brahma Wihara, Brahma itu adalah agung, Wihara itu adalah tempat tinggal, begitu ya. Jadi tempat kediaman yang luhur, yang agung, begitu ya. Nah, Brahma di dalam etimologi Brahmanisme itu adalah Mahadewa yang dipuja, gitu ya. Di dalam etimologinya Brahmanisme. Tetapi berbeda dengan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa Brahma di sini
itu adalah Brahma sebagai nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang agung. Kalau kita belajar Dhamma, penjelasan Dhamma itu kan selalu Sang Buddha itu kalau memberikan penjelasan Dhamma ya, kalau kita seringkali baca itu Sang Buddha menuntun kita, itu pendekatannya pada dua hal. Ya, semua memang ujung-ujungnya ke dalam batin. Ya, kayaknya yang lebih konsen sekali ke dalam batin itu ajaran Dhamma ya Sang Buddha. Satu adalah Sang Buddha menjelaskan segala sesuatu yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan, para penghalang, istilahnya begitu ya, yang harus diketahui. Karena itu di dalam 4 kebenaran mulia, Sang Buddha pendekatannya kepada kebenaran duka. Ya. Tapi yang kedua adalah bagaimana merealisasikan kebahagiaan. Stepnya begitu ya. Jadi kan ada dua pendekatan nih. Yang satu harus tahu para penghalangnya yang menghalangi tidak bahagia. Yang kedua adalah jalan untuk merealisasikan kebahagiaan. Kan begitu ya. Nah, apa yang dibahas di Brahma Vihara, Metta Karuna Mudita UPK, itu adalah salah satu latihan kita yang harus dipraktekkan supaya kita itu bisa merealisasi kebahagiaan. Jadi mappingnya itu ada di situ. Ya, karena itu salah satu metode, karena di dalam Dhamma metodenya banyak gitu ya. Jadi kalau gitu Brahma Vihara itu bisa diterapkan di dalam pengertian sila, di dalam pengertian samadhi, di dalam pengertian panya. Gitu ya, dalam prakteknya ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut sepintas tadi Kevin menanyakan tentang Brahma Vihara tadi ya, sepintas. Jadi kan kita tahu nih teman-teman, Brahma Vihara ada 4 nih ya. Metta, Karuna, Mudita, UPK ya. Metta disebut pertama kali. Ya. Untuk selanjutnya orang mengatakan kita melatih metta gitu ya. Padahal point of view-nya itu metta, tapi yang dimaksud adalah 4-4-nya ini gitu loh ya. Jadi selalu 4-4-nya ini katutan gitu ya. Jadi harus ikut. Gak bisa kita aku cuma praktek metta tok, aku Karuna, Mudita, UPK enggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi memang menyebutnya metta di depan. Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, mungkin ada beberapa pemikiran apakah prakteknya itu metta dulu, setelah itu Karuna, setelah itu Mudita, setelah itu UPK begitu ya. Nah, memang kalau direnungkan setelah teman-teman mempelajari Brahma Vihara, memang kelihatannya ada tahapan. Ya, praktek metta itu saya tidak mengatakan itu gampang, tetapi lebih mudah dibandingkan Karuna gitu ya. Nah, nanti menuju ke Mudita memang itu memberikan tantangan lebih gitu ya ke dalam batin kita dan UPK. Gitu. Tapi dalam prakteknya 4-4-nya ini harus hadir, harus dilatih berbarengan. Kalau enggak bahaya. Saya bilang bahaya karena masing-masing komponen ini punya jebakan sendiri-sendiri gitu ya, punya pandangan salah yang bersekutu di situ, ada jebakan halusnya yang kalau kita praktekkan 4-4-nya jadi saling menguati gitu. Gitu ya. Sepintas ya, Kevin ya, penjelasan tentang meta ya. Jadi saya poin hari ini kita memang nggak bahas 4-4-nya, kita hanya ngambil mudita, cuma supaya mappingnya jalan. Jadi kalau ngomong meta, gampangannya adalah meta itu kan mengharapkan semua makhluk berbahagia. Berarti yang dilihat objeknya adalah kebahagiaan. Ya, jadi mengharapkan semua makhluk berbahagia. Artinya kondisinya dia sendiri happy, ya, dan dia mengharapkan semua makhluk happy, gitu ya. Nah, praktek meta seperti itu. Jadi yang dilihat adalah suatu kondisi yang baik, ya, suatu kondisi yang netral, kondisi yang baik, dan dia mengharapkan itu memberikan pencarian meta supaya itu berbahagia. Kalau di dalam meditasi, kita di-trigger, kalau praktek meta, bawana, kita di-trigger untuk mengenang hal yang baik. Betul ya? Latihannya kan begitu ya, karena memang itu membangkitkan meta. Kalau karuna, itu mengharapkan semua makhluk terbebas dari penderitaan. Sudut pandangnya berbeda. Ya, jadi kalau karuna, point of view-nya itu yang dilihat adalah penderitaan. Kalau meta enggak. Meta, point of view-nya dilihat kebahagiaan dulu. Ya, kalau melihat makhluk itu berbahagia, mudah memancarkan meta. Tapi kalau ketika melihat ada masalah,
ada penderitaan yang dialami oleh makhluk, karuna mendorong batin kita itu untuk membantu membebaskan makhluk itu dari penderitaan. Itu karuna, gitu ya. Nah, kalau mudita gimana? Nah, nanti mudita itu secara umum itu bahasa terjemahannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mudita itu diartikan ikut berbahagia, gitu. Ya, nah nanti kita akan bedah. Ikut berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia. Itu arti etimologi yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi apakah seperti itu nanti kita bedah. Sedangkan UPK itu adalah kan diterjemahkan sebagai keseimbangan batin. Nah, batin yang seimbang itu batinnya bagaimana gitu kan? Apakah nggak boleh bahagia, nggak boleh sedih, nggak boleh gembira, nggak boleh susah, mati rasa dong. Apa seperti itu gitu kan? Nah itu padahal enggak, UPK itu adalah batin yang seimbang karena muncul pengetahuan tentang sebab akibat, tentang ketidakkekalan, begitu. Berarti lebih kayak aku nyadar kalau aku lagi happy, tapi happyku bisa hilang. Aku nyadar ketika aku sedih, tapi sedihku juga bisa hilang. Iya, Mungkin seperti itu ya. betul. Artinya berarti ketika UPK itu muncul, ketika terjadi perubahan kondisi dunia. Perubahan kondisi dunia itu apa? 8 ya. Kevin mungkin paham ya, ada susah, senang, gitu ya. Untung, rugi, gitu ya. Dipuji, dicela, terus terkenal, tidak terkenal, gitu ya. Nah, setiap orang mengalami 8 kondisi dunia itu. Ya, dalam segala fase lah, dalam segala level dan skala tertentu, gitu ya, skala tertentu. Nah, seorang yang melatih UPK itu bisa dengan tidak membuat batinnya goncang, gitu. Ditipu orang, ya sudahlah, kan gitu. Berarti ada hal yang terjadi yang saya tidak hati-hati, gitu. Jadi batinnya itu dia lebih mudah, kayak misalnya kita bilang itu balancingnya itu dia lebih ada di tengah, gitu ya, tidak terombang-ambing. Itu UPK. Nah, sepintas Brahma Wihara itu 4 itu, ya sepintas ya. Nanti kita bisa bedah lebih dalam. Nah, siang ini, sore kita membedah yang mudita, gitu ya, karena mungkin meta dan karuna sering dibahas, gitu ya. Nah, kita coba siang ini membedah masalah mudita, begitu. Oke, mungkin karena meta sudah terlalu sering dibahas, Karuna juga begitu. Mungkin kita pengen coba something yang baru, yaitu bahas tentang mudita. Yang kita tahu mudita itu kan adalah sikap yang bahagia ketika orang lain bahagia juga. Atau yang lebih gampangnya itu adalah rasa empati. Tapi kan juga rasa empati itu banyak banget translate-nya. Entah itu di saat dia bahagia atau entah itu di saat dia sedih. Kan empati bisa banyak macamnya kok ya. Mungkin boleh dijelasin dulu mudita itu yang seperti apa. Baru nanti ya kita pelan-pelan kita sambil bahas lebih dalam tentang mudita. Silakan. Baik, Kevin. Jadi sebelum kita masuk ke mudita tadi, jadi secara umum memang dijelaskan begitu. Ikut berbahagia ketika melihat makhluk lain berbahagia, begitu ya teman-teman ya. Nah, saya ada pertanyaan dulu. Kira-kira kalau saya ngomong bahagia, itu Kevin bisa merasakan nggak? Oh bahagia itu kayak gini loh, bisa ngerasakan nggak? Kalau disebutkan atau bagaimana maksudnya? Enggak, Kevin sendiri bisa merasakan bahagia itu seperti ini loh, bahagia itu. Oh bisa, tapi Bisa mungkin kalau saya lebih ke visual. visual. Jadi Maksudnya visual ketika gimana? saya ngelihat sesuatu, saya baru bisa bilang saya bahagia. Ketika melihat sesuatu baru Misalnya bisa saya melihat. melihat suatu perbuatan yang itu Ah, membuat happy, saya ah, baru bisa bilang itu happy. Oke, Atau ya itu bahagia. oke. Nah, bahagia itu berarti kan dirasakan ya. Betul ya teman-teman ya. Bahagia itu dirasakan dalam batin kita, toh, betul ya. Nah, pertanyaannya adalah bahagia yang dimaksud ini tiap orang bisa berbeda-beda loh. Betul ya? Ada yang merasakan kumpul dengan orang yang dicintai, itu dia bahagia, dia happy gitu ya. Orang tua kumpul sama anak, cucu gitu ya. Wah, dia happy banget gitu ya. Ada yang happy kalau misalnya saya kerja gaji saya naik. Nah, itu kan dapat bonus gitu kan, happy. Betul ya? Atau kalau orang usaha omset lagi naik nih, cuan lagi nambah gitu ya, Pak happy.
ya, target tercapai gitu kan. Ada yang happy kalau cita-citanya tercapai, ya lulus gitu ya, atau mau masuk ke universitas yang dituju, diterima, dapat beasiswa lagi misalnya gitu ya, happy, betul. Ada apa lagi nih? Kalau saya bisa menikah sama orang yang saya incar dari dulu misalnya gitu ya, happy. Ada yang lebih simpel lagi. Kalau saya bisa makan enak, tidur enak, happy. Gitu ya. Jadi ada satu debot itu misalnya Haujia Hogun gitu ya. Jadi orang-orang baik itu adalah orang yang enak tidur, enak makan katanya gitu ya. Ada apa lagi? Jadi macam-macam kan orang disebut bisa bahagia itu. Gitu ya. Kalau saya punya sesuatu yang orang lain tidak punya, aku happy. Karena ada yang begitu. Ya. Jadi mulai agak berbeda karena pandangan bahagia bisa berbeda-beda. Bahkan yang lebih ekstrim. Ada orang yang seperti ini. Dulu saya pernah disakiti sama si A. Kalau sampai saya melihat si A itu jatuh, saya happy. Ya, karena kebencian. Nah, mulai nyelimpang dong. Padahal ngomongnya happy. Ya, berarti kan jadi relatif kalau gitu. Nah, kita tidak bisa mengatakan dhamma itu membuat kondisi batin itu menderita karena pandangan salah. Happy-nya yang disebut happy, kebahagiaan ini kalau dengan pandangan salah, ujung-ujungnya penderitaan. Kalau dengan pandangan yang benar, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan gitu loh maksudnya ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu di sini. Oke ya, itu tentang mudita. Nah, jadi kalau seperti itu teman-teman, kita tidak bisa mengatakan secara gebiah uyah istilahnya mensamaratakan begitu ya. Kalau kita melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Mudita enggak sekedar itu. Ya, mudita enggak sekedar itu. Berarti apa yang jadi pedoman? Yang jadi pedoman adalah mudita itu mengembangkan batin, kita ikut berbahagia ketika melihat kebaikan itu terjadi. Gitu ya. Jadi agak berbeda. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena gini, Kevin. Kalau orang suka minum maksudnya bukan minum air ya. Orang suka minum itu happy kalau kumpul dengan sesama peminum, betul ya? Nah, orang suka dugem itu happy kalau kumpul sesama orang yang suka dugem gitu ya. Ketika kita mengetahui orang-orang yang suka minum itu dan dia happy, apakah kita juga ikut happy? Pertanyaannya. Apakah kita ikut bermudita ketika melihat hal itu? Enggak. Betul? Nah, berarti padahal dia happy loh gitu. Kita enggak sirik sih. Kita enggak timbul kebencian gitu ya. Nah, bahkan pada momen seperti itu, apabila kita melihat mungkin antara dua, bisa karuna yang timbul karena kasihan atau UPK. Gitu ya. Karena semua makhluk memiliki tautan kamanya sendiri. Gitu ya. Nah, jadi ada dua hal itu yang muncul, tapi mudita enggak. Ya, karena kebahagiaan yang kita lihat itu bukan kebahagiaan yang sesuai dengan kebenaran atau kebaikan. Jadi mudita muncul ketika kesadaran kita itu terlatih untuk melihat ada kebaikan yang terjadi. Nah, baru mudita muncul. Gitu ya. Nah, jadi gini Kevin, ada dua faktor yang menjadi sudut pandang mudita. Gitu teman-teman. Satu, sudut pandang inside di dalam batin kita. Yang kedua, sudut pandang outside, gitu ya. Sudut pandang inside itu adalah kita membangkitkan kebahagiaan. Itu ternyata harus dilatih loh teman-teman. Serius. Ya. Outside-nya itu adalah kita melihat kebaikan terjadi. Ya. Jadi ada dua hal. Kebaikan yang terjadi ini itu nggak ada hubungannya dengan saya loh. Ya, bukan saya sebagai pelaku kebaikan. Oke ya. Tapi kita melihat ada kebaikan terjadi. Nah, kebaikan ini itu seperti resonansi gitu loh. Apa ya resonansi itu ya? Kita itu jadi ikut bergetar, ikut berbahagia ketika melihat orang itu
melakukan kebaikan dan dia berbahagia gitu ya. Padahal dia dan saya nggak ada hubungan. Betul? Nggak ada hubungannya gitu. Nah, berarti yang perlu kita renungkan adalah dua inside out ini. Jadi ada inside dan outside ini. Melatih kebahagiaan itu muncul secara resonansi itu nggak gampang. Nggak gampang, betul. Contoh ya, contoh. Teman-teman pasti sering melihat kebaikannya terjadi di dalam hidup kalian, betul? Paling gampang deh, ada orang berdana, gitu ya. Ada orang berdana, entah itu anak kecil, entah itu orang tua, entah itu orang dewasa, begitu. Nah, pada saat misalnya kita melihat itu di dalam batin kita tuh muncul kebahagiaan atau biasa. Nggak benci loh ya, saya bilang nggak, bukan ngomong benci atau apa, enggak, cuma biasa gitu loh. Nggak timbul perasaan happy-nya itu nggak muncul, gitu ya. Jadi kalau itu nggak muncul, berarti kita harus berlatih membuat batin kita itu peka, ya. Kalau melihat sesuatu yang baik, itu batin kita terlatih untuk happy. Makanya tadi saya tanya di awal, pernah merasakan happy enggak? Di dalam batin, itu pernah merasakan happy enggak? Nah, happy itu direnungkan. Terus dikenali gitu loh. Batin saya ketika bahagia itu seperti ini loh. Nah, itu nanti muncul bertahap. Karena happy-nya orang yang diliputi dengan loba, itu berbeda dengan happy-nya orang yang batinnya lebih bijaksana. Gitu ya. Jadi itu berbeda happy. Kalau yang satunya itu diliputi dengan tanha, gitu ya, dengan nafsu begitu ya, yang tadi saya ceritakan macam-macam tadi, mau minum lah, mau ini ya, dia mungkin merasa gembira, happy gitu ya. Tapi bukan itu maksud saya, itu diliputi dengan tanha, dengan nafsu. Tapi yang saya maksud di sini happy-nya itu adalah muncul dari kebijaksanaan. Nah, itu harus dikenali teman-teman dan dilatih. Karena ternyata memunculkan kebahagiaan di dalam batin itu perlu latihan loh. Perlu latihan. Nggak bisa kita belum terbiasa ahli karena kita tidak melatih batin kita seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya itu secara spontan ketika kesadaran kita melek sedikit, muncul iri. Muncul nyinyir. Gitu ya. Kalau ada orang berbuat baik, gitu, entah dia itu merasa happy gitu ya. Terus kita melihat pamer. Ah, pamer gitu ya. Atau cari muka gitu ya. Nah, nyinyirnya muncul gitu ya. Atau mengkritisi Allah itu paling dana korupsi misalnya gitu ya. Paling dapat dari mana-mana gitu. Pikiran kotornya muncul. Nah, itu kita nggak sadar iri hati itu bisa muncul dalam berbagai sebab. Ya. Paling jelek, paling halus kita menganggap itu biasa. Ya. Padahal kebaikan itu terjadi di mana-mana. Setuju enggak? Nah, tapi itu tidak memicu kebahagiaan kita. Kenapa? Karena merasa itu bukan pelakuku, bukan aku yang melakukan. Gitu. Jadi ketika melihat orang lain melakukan ada hal baik terjadi, kita tidak terbiasa bahagia karena merasa itu bukan aku yang melakukan. Nah, jadi ada aku di situ yang tidak tersinggung, maka itu tidak membuat batin kita beresonansi untuk berbahagia. Nah, sampai sini dulu, Baby. Penjelasan pendek dari Mudita. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya ya. Oh ya, silakan. Selamat siang, Romo. Saya ingin Ya, bertanya. Kan seperti dikatakan Romo, kalau mudita itu, kalau kita melihat orang lain berbuat baik, kita turut berbahagia. ya, melihat kebaikan Melihat terjadi. kebaikan itu terjadi. Lantas, bagaimana kalau kita tidak melihat, tapi misalkan kita diberitahu, kayak misalkan orang tua cerita ke anaknya, kayak hari ini mama ini habis melakukan perbuatan baik. Terus kita turut berbahagia. Apakah
itu bisa dikatakan sebagai mudita. Betul, itu Walau mudita. Jadi maksudnya pengertian kata melihat, di sini gitu ya, itu jangan diartikan sama Krishna secara fisik, gitu ya. Tapi lebih tepatnya mengetahui, begitu ya, mengetahui. Contoh misalnya, kita sering tuh dapat kiriman WA, ya, video yang inspiratif, begitu ya, tentang bagaimana ada orang menolong orang lain, begitu ya, atau ada ada rusa yang terjebak kemudian terus ditolong begitu, anak rusanya itu lari ke ibunya, ketika yang nolong itu keluar dia ngeliat wah rusa itu masih di situ, rusa itu kembali loh ke menemui orang itu dan dia berlutut begitu ya, mengucapkan terima kasih. Nah itu kan kita nggak ngelihat dengan mata kepala kita langsung gitu ya video itu, tapi kita mengetahui ketika melihat hal itu dan kita melihat batin kita melihat ini sebuah kebaikan, itu kita happy gitu loh. Ya, kita timbul kebahagiaan ketika melihat kebahagiaan itu terjadi. Kebaikan itu terjadi. Nah, itu mudita. Itu mudita. Mau dapat cerita mama barusan berbuat baik, oh kita happy gitu ya. Mengetahui apalagi membaca dari suta gitu. Itu bukan kita pelakunya, kita happy. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu karma baik? Kita bukan pelaku loh, ya. Jadi bukan kita yang melakukan perbuatan baik, kita happy. Apakah itu karma baik? Nah, ini ada satu cerita favorit nih, cerita favorit saya di Suta ya. Itu pembantu Wisaka, teman-teman. Wisaka tahu ya? Wisaka itu adalah upasika pada zaman Sang Buddha yang menjadi pendukung Dhamma, gitu ya. Nah, itu yang apa itu namanya? Inspiratif sekali dari mudita ini gitu, di mana pembantu Wisaka ini ketika melihat majikannya itu berdana makan kepada para biku ya, jadi Wisaka itu kalau berdana makan sama biku itu 500 orang begitu ya, seperti itu. Nah pembantunya ini yang bagian masak di dapur gitu ya, yang meladeni biku itu adalah Wisaka gitu. Melihat itu tuh pembantu ini tuh sangat happy sekali melihat perbuatan kebaikan terjadi di depan mata, itu mereka sangat happy sekali pembantu. Ketika dia meninggal, dia terlahir di alam surga Tapatimsa. Nah, Bante Moggallana itu terbiasa untuk datang gitu ya. Ketika ada dewa baru gitu, Bante Moggallana bertanya, kebaikan apa yang sudah dilakukan? Nah, kebaikan itu adalah ketika dia menjelang meninggal, ketika menjelang meninggal, si pembantu Wisaka ini itu teringat perbuatan baik yang dilakukan oleh majikannya gitu, dan itu menimbulkan satu kondisi mudita yang besar gitu ya, kebahagiaan yang besar begitu. Nah, dengan kondisi batinnya seperti itu, ketika pembantu Wisaka itu meninggal, itu terakhir di alam surga loh. Jadi begitu dahsyatnya mudita, gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah itu suatu bentuk kebaikan? Ya, itu kebaikan. Ya, agak mengejutkan ya. Bahkan bukan kita sebagai pelaku loh, gitu ya. Mengkondisikan batin dalam mudita itu aja suatu kebaikan loh. Gitu. Ya, gitu Kevin. Oke. Oke. Terus gini kok. Itu kita tahu kan orang itu banyak modelnya. Ada orang yang sosial, ada orang yang peduli sama lingkungannya, ada juga orang yang cuek sama lingkungannya. Intinya dia cuma ya apapun yang dia senangin lah dia lakuin. Tapi gimana caranya untuk orang-orang yang cuek ini untuk belajar? Bagaimana cara dia untuk melatih muditanya? Karena jujur kayak kalau kita lihat orang-orang yang cuek itu ya bahkan mereka nggak peduli gitu loh. Ya bahkan mereka melihat yang contoh seperti video tadi pun ya biasa aja, nggak tersentuh, nggak trigger lah bahasanya sekarang untuk merasakan bahagia dengan kebaikan itu gitu loh. Mungkin lebih kayak gimana sih caranya buat orang-orang itu melatih. Mungkin
nggak cuma orang yang cuek ya, tapi semua orang lah. Kita bagaimana sih caranya untuk melatih biar kita itu bisa mudah gitu loh dengan melihat sebuah kebaikan, kita itu turut berbahagia juga dengan itu. Mungkin itu dulu. Bagus sekali pertanyaannya Kevin. Jadi Kevin gini, saya coba pendekatan dulu ya dengan sebuah analogi. Ada dua gitu ya pendekatannya. Pertama adalah kita dilatih untuk bersyukur. Gitu ya, kita dilatih untuk bersyukur karena katanya lawan dari iri hati itu adalah bersyukur. Ya, jadi kalau kalau kita itu iri terhadap suatu kondisi yang orang lain punya kita nggak punya gitu, itu kita diajarkan untuk kamu harus bisa bersyukur gitu ya. Nah, tapi sayangnya pendekatan bersyukur ini bisa salah kaprah gitu ya. Saya masih ingat dulu waktu kecil, waktu kenaikan kelas, saya minta sama mama saya itu sepatu baru. Karena sepatu yang lama itu sudah usang, kainnya itu sudah agak kuning-kuning begitu, warnanya berubah dan ada sobek gitu ya, sedikit gitu, dan saya ingin sepatu baru. Tapi mama saya bilang sepatunya masih bagus. Kalau mama cuci itu jadi kayak baru gitu ya. Nah, tapi kan saya bilang, lah tapi kan saya kepingin punya sepatu baru. Mama saya bilang, kamu harus bersyukur. Karena masih pakai sepatu. Ada loh, anak-anak yang tidak punya sepatu gitu kan ya, hanya bisa pakai sandal. Nah, waktu saya kecil, saya ini memang orang yang iseng gitu ya. Jadi suka ngejar. Kalau dikasih pertanyaan sepele, saya nggak puas. Lah kalau yang pakai sandal, gimana cara bersyukur? Oh, dia harus bersyukur. Karena masih pakai sandal. Ada banyak orang yang tidak punya alas kaki. Ya, telanjang kaki gitu ya, nyeker gitu ya. Nah kalau yang nyeker, kayak gimana? Mereka dia harus bersyukur. Nah, mama saya bilang, lah dia masih bersyukur, masih punya kaki. Ya, ada anak yang enggak punya kaki gitu kan enggak bisa jalan, kan lebih susah kondisinya. Terus saya diam. Lah kalau yang enggak punya kaki, ayo gimana bersyukur ya gitu kan? Mama saya bilang, ya dia harus bersyukur dia masih hidup katanya gitu kan. Nah soalnya kan ada yang enggak ya, meninggal gitu kan. Kalau dia masih hidup, dia masih punya kesempatan untuk berbuat baik, melakukan hal-hal yang berguna. Sampai di situ perdebatannya saya terus berhenti, gitu ya. Saya terus diam, ya saya terima. Gitu ya. Tetapi pemahaman seperti ini itu nancep di benak saya bertahun-tahun. Gitu. Artinya apa? Ketika saya menghadapi suatu kondisi yang tidak memuaskan, saya memalingkan pandangan saya ke bawah. Ya, mencari kondisi ada enggak yang tidak beruntung di bawah saya. Gitu ya. Ketika saya mencari itu, kalau nemu, aku masih keberuntungan ini membuat saya belajar, aku bersyukur karena ada yang lebih menderita dari saya. Nyesek sebetulnya pandangan seperti ini. Kenapa? Karena tidak membuat saya lega. Hanya menguatkan ego saya. Betul ya? Iya dong. Nah, kadang-kadang punya pemikiran gini, masa sih saya dibandingkan sama itu? Gitu ya. Saya kan nggak mau dibandingkan sama itu. Ya jelas lah. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya itu teori kamuflase. Hati-hati teman-teman kalau nanti mengajarkan anak-anak ya tentang bersyukur. Jadi bersyukur bukan seperti itu. Bersyukur bukan membuat komparasi siapa yang lebih menderita. Ya. Jadi bukan ke situ karena itu tidak membuat kita bangkit kebahagiaan kita. Tapi yang kebangkit itu adalah kesombongan kita, ego kita. Gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati. Pendekatan saya supaya tidak salah ya. Yang kedua, kita tidak akan pernah tahu kebahagiaan dari perbuatan baik yang telah dilakukan kalau kita sendiri belum pernah praktek berbuat baik. Setuju ya teman-teman ya? Nah, maka itu tadi saya katakan di awal, meta itu di depan. Gitu ya. Karuna baru mudita. Artinya kita praktek dulu. Ya, kita terbiasa mengharapkan kondisi baik pada semua makhluk, gitu ya. Mengharapkan kebahagiaan yang terjadi pada semua makhluk. Kita terbiasa praktek untuk melakukan kebaikan. Ya, kita praktek ya membantu makhluk terbebas dari penderitaan.
dana itu didorong oleh karuna. Ketika kita tahu ada yang membutuhkan, kita berdana. Dan ketika kita berdana, batin kita tuh terlatih tumbuh untuk berbahagia ketika kita berbuat baik. Akibatnya apa? Di dalam batin kita itu timbul satu kondisi yang nature gitu ya, bahwa ketika perbuatan baik itu kita lakukan, kita happy. Ketika perbuatan baik kita lakukan, kita happy gitu ya. Kita jadi nature-nya begitu di dalam batin. Nah, maka kalau nature-nya seperti itu, ada resonansi dari perbuatan baik yang terjadi, bisa nyambung kebahagiaannya itu gitu loh. Kalau kita nggak pernah praktek, kita tidak terlatih untuk berbuat baik, susah. Mau tiba-tiba mau bahagia ketika melihat orang bahagia, susah. Nggak dipahami secara batin. Gitu Kevin. Ya, jadi harus latih dulu. Maka meta di depan. Ya, meta, karuna, baru mudita begitu. Ya, kalau enggak muditanya enggak terlatih, enggak bisa muncul, enggak bisa dipahami gitu. Ya, ngapain itu kan bukan saya yang lakukan gitu. Kan karma-karmanya dia, kan karmaku kan lain gitu. Mikirnya bisa salah di situ. Padahal Buddha mengajarkan orang tuh bisa berbahagia loh dengan resonansi seperti ini gitu. Orang bisa berbahagia dan itu perbuatan baik juga, gitu. Mengkondisikan batinnya itu baik. Nah, terus kalau kita bahagia ketika melihat kebaikan itu terjadi, artinya berarti kita tuh melatih batin kita tuh sensitif. Gitu. Sensitif itu maksudnya peka, gitu ya. Jadi kalau orang lain nggak melihat itu baik, kita itu lebih bisa melihat itu baik. Ada sisi kebaikan yang bisa kita lihat, gitu ya. Karena batin kita terlatih. Kalau orang batinnya itu dilatih untuk hal-hal yang buruk, kebaikannya terjadi di depan mata, dia nggak kelihatan. Ya, nah, kalau batinnya dilatih dengan hal-hal yang baik, dia menjadi peka. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya Kevin, ada orang lagi kesulitan gitu ya. Jadi saya punya teman itu selama masa pandemi itu kita harus ngomong ya, kondisi usahanya amburadul gitu ya. Kondisi usahanya gitu ya, terjun ke bawah. Tapi dia itu saya lihat bukan orang yang mudah dikalahkan gitu ya. Jadi dia adalah orang yang tangguh gitu. Meskipun kena tipu ya, bukan kena tipu karena pelanggannya tidak mau bayar gitu lah kondisi gitu dengan banyak alasan begitu. Jadi dirugikan dia. Tapi saya melihat orang ini bukan orang yang istilahnya mengeluh gitu ya, putus asa gitu enggak. Jadi dia melihat ya sudahlah. Dia berusaha dengan cara yang lain, semangatnya timbul. Saya melihat itu kebaikan yang terjadi. Dia tidak mendendam, dia tidak mengumpat, mengharapkan yang nipu-nipu yang nggak bayar tuh mandaro celaka, mandaro ikut bangkrut. Enggak begitu. Tapi dia mencari alternatif usaha yang berbeda. Gitu ya. Saya melihat itu kebaikan yang terjadi dan saya happy. Jadi ketika saya memberikan bantuan pun misalnya, saya juga happy gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita melatih batin kita seperti itu, maka yang kita lihat, loh ini loh baik, kebaikan terjadi di depan mata kita. Yang lainnya, aduh sakno loh deh itu ya, habis kena tipu orang, kena ciak begini-begitu gitu ya. Nah, jadi dilihat kan berbeda. Saya tidak melihat itu sebagai sudut pandang yang perlu dibahas, tapi saya melihat ini kebaikan yang terjadi. Nah, terus banyak hal gitu ya. Tadi teman-teman kalau peka gitu ya, bahkan kebaikan itu terjadi di banyak tempat. Ada satu cerita guru Zen gitu ya, saya baca ada satu cerita guru Zen. Guru Zen itu melihat ada seekor kupu-kupu berhenti di sebuah bunga begitu ya. Terus dia melihat dan dia tersenyum. Dia tertawa, dia berbahagia. Muridnya bertanya, "Guru, apa yang dia tertawakan?" Apa yang membuat guru itu happy gitu ya, bahagia. Dia melihat, saya melihat kupu-kupu hinggap di sekuntum bunga gitu. Itu Z gitu ya. Nah, kita harus menangkap nih. Apa maksudnya gitu ya? Kupu-kupu muncul dari kembang aja lo kok ketawa gitu ya. Maksudnya kok happy apa happy-nya gitu. Dia melihat itulah kebaikan terjadi. Pada saat itu kupu-kupu mendapat manfaat dari madu dan bunga mendapat manfaat dari kupu-kupu terhadap penyerbukan. Ya. Jadi insight itu kebaikan yang terjadi. Itu yang membuat seorang guru Zen itu happy. Gitu. Coba toh. Kupu-kupu hinggap di sekuntum bunga aja membuat kita happy. Gitu ya. Jadi
itu artinya batinnya itu peka sekali melihat kebaikan yang terjadi. Gitu Kevin, dahsyatnya mudita. Ya. Oke kok. Berarti kan jika kita sudah mulai melatih batin kita dengan mudita tadi tuh nanti bakal berpikir lebih positif tentang apapun yang terjadi ya Romo. Ya kok ya, bener ya? betul. Tapi gini, pernah dengar tentang positif toxic nggak? Positif aku lupa. Positif toxicity ke apa gitu. Jadi intinya itu lebih kayak sebenarnya kami tuh harus nyadarin orang itu kalau itu bukan sesuatu yang positif. Tapi karena kita terlalu positif, akhirnya kita malah memberikan sesuatu yang positif ke dia. Jadi melihat dari sisi positif, padahal sebenarnya itu sudah something yang benar-benar gak baik gitu loh buat dia. Jadi kayak saya tuh lagi mikir kayak kadang-kadang orang yang terlalu positive thinking itu bisa juga kena yang namanya positive toxic gitu. Jadi kayak lebih berbahaya menurut saya karena melihat semuanya dari sisi positifnya aja gitu loh. Jadi nggak aware lagi. Mungkin itu lebih bagus saya kalau seimbangkan dengan pengetahuan dhamma. Jadi lebih bijak dalam menghadapi semua kondisi gitu. Ya, bagus Kevin. Jadi gini Kevin, pengembangan mudita itu berbeda dengan positif toxic. Ya, ini guyon ya, guyon. Ada seorang pengemis mengemis di depan seorang kaya, orang kayanya positif toxic gitu ya. Dia gemuk gitu ya. Saya ini sudah 3 hari gak makan Bu gitu. Oh hebat, nanti kamu bisa diet gitu ya. Soalnya dia kan gemuk gitu ya. Saya aja nggak bisa loh 3 hari gak makan gitu. Kamu hebat 3 hari gak makan masih bisa hidup gitu ya. Nah ini guyon ya. Jadi positif toxic itu maksudnya begini. Maksudnya dia itu mengabaikan ya, dia itu mengabaikan hal yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Nah, akar masalahnya dia nggak tangkap. Pokoknya dia hajar menurut persepsinya dia. Which is sebetulnya itu yang tidak dibutuhkan. Gitu ya. Nah, jadi orang bilang positif toxic itu sebetulnya orang itu melekat dengan maunya dia supaya baiknya itu harus kayak gini loh. Seperti itu. Ya, itu berbeda. Nah, tadi kan dikatakan bahwa mudita itu adalah kita ikut berbahagia ketika melihat kebaikan terjadi. Betul? Berarti kan ada satu hal yang harus kita pahami, kita harus punya pengetahuan apa yang disebut dengan kebaikan. Setuju? Kalau kita nggak punya pengetahuan mana yang disebut kebaikan, maka kita nggak tahu mau bahagia kayak apa. Kan gitu. Oke, tapi gini kok, baiknya kita belum tentu baik menurut orang lain. Bagus. Bener kan ya? Betul. Karena kita juga nggak pernah tahu di belakang itu orang itu lebih banyak belajar dari kita. Entah kita yang punya pengetahuan lebih tinggi atau kita pun yang pengetahuannya lebih rendah dari dia. Betul. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan baiknya itu? Nah, tadi saya bilang bahwa semua itu tumbuh bertahap. Kan kebahagiaan orang yang diliputi tanha, dia bilang itu bahagia gitu ya. Dengan kebahagiaan orang yang sudah mulai belajar dhamma, bahkan yang sampai ke level para suci gitu ya, itu kebahagiaannya kan beda-beda. Nah, berarti ada level skala nih, sama dengan metta gitu ya, sama dengan karuna. Ada orang yang melakukan perbuatan karuna, dia membantu orang lain, gitu ya, dia berdana. Hijau deh, karena kalau mengeluarkan biru masih berat, gitu ya. Mengeluarkan yang merah, kayak tangannya balik lagi gitu ya. Nah, jadi hijau dulu deh gitu ya. Gak apa-apa gitu kan. Namanya juga dia berlatih. Gitu. Kalau dia mengeluarkan yang hijau, dia happy. Karunanya menimbulkan kebahagiaan. Kalau dia mengeluarkan yang merah, dia timbul penyesalan, kepikiran gitu. Waduh kebanyakan nih, gitu kan. Timbul berat hati macam-macam. Padahal awalnya karuna loh, gitu ya. Nah, artinya berarti untuk praktek metta, karuna, mudita, UPK nanti itu butuh pengembangan bertahap. Ya, apa yang menyebabkan itu? Banyak. Gitu ya. Kebijaksanaan yang muncul itu yang mengasah seorang itu akhirnya mengetahui ini kebaikan. Begitu ya. Pada saat kebijaksanaan belum muncul seperti itu, dia tidak tahu itu kebaikan. Gitu ya. Jadi nanti balik lagi ke pertanyaan Kevin,
bahwa kalau misalnya seperti itu kan belum tahu bahwa ini perlu atau ini baik atau kan bisa beda-beda. Ya betul. Karena itu di dalam prakteknya munculnya bertahap, gitu ya. Nah, artinya berarti kita terus improve ya, batin kita itu dilatih. Nah, termasuk kebijaksanaan itu akan muncul bertahap juga. Apa yang dulu tidak kita pahami, akhirnya kita pahami. Yang tidak kita ketahui gitu loh. Kalau kita melatih batin kita seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman yang belum pernah dengar tentang toxic positivity boleh googling di internet ya. Karena itu sesuatu yang saya juga baru dengar. Toxic positivity itu kayak dia mengabaikan tentang emotion negatifnya dia melihat semuanya dari sisi positifnya. Tapi ya memang kembali lagi, ya kita tetap harus bijaksana lah dalam menghadapi semua keadaan, semua kondisi yang terjadi istilahnya di hidup kita ataupun di orang lain. Gitu sih kok. Jadi ya kalau untuk contohnya kok mungkin contoh yang lebih, mungkin contoh-contoh yang kita nggak pernah lihat deh, atau yang lebih gimana sih caranya kita untuk praktek mudita itu yang mungkin kita jarang lihat. Kalau yang umum kan banyak. Cuma mungkin yang jarang yang kita lihat atau yang mungkin kita anggap oh itu biasa aja, tapi ternyata itu adalah sebuah mudita gitu. Ya. Mungkin boleh. Ya, bagus Kevin dan teman-teman Dhamma. Kita sekarang mencoba untuk praktek mudita. Gitu ya. Praktek mudita kan. Nah, jadi kan saya sudah hearing ya dari awal bahwa ada praktek meta dulu nih. Ada meta karuna dulu kan gitu. Kalau enggak kita enggak terbiasa. Ya. Nah, ketika kita mencoba praktek mudita, itu kita bisa mulai dari satu hal. Kita menghargai apa yang dikerjakan oleh orang lain. Ya, kita menghargai apa yang dikerjakan orang lain. Melihat Krishna mulai kontak saya, mulai menyiapkan peralatan gitu ya, semangat gitu. Oh, saya happy. Gitu ya, Krishna. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kita melatih ucapan kita, teman-teman. Jadi dengan memberikan pujian, dengan memberikan penghargaan, ya. Jadi kita melatih ucapan kita sebagai respon batin kita, gitu ya, atas kebaikan yang terjadi, gitu ya. Nah, itu kita melatih dari ucapan kita. Simpel-simpel dulu, begitu ya. Say thank you, terima kasih, kamu hebat, gitu ya, dan macam-macam, gitu ya. Nah, terus kemudian kita mulai melatih sikap tubuh kita, gitu kan? Kan ada tuh yang kalau di suasana kerja, pimpinan yang baik, melihat apa timnya lagi kurang bagus itu, tepuk bahunya, ayo kamu bisa semangat gitu ya. Bagus sekali kamu begitu ya, diberikan pujian, support begitu kan. Nah, itu praktek-praktek sederhana. Nah, nanti terlatih ketika melihat ada anaknya orang lain gitu ya. Sorry to say. Anak kita les gitu ya. Anak kita tidak mendapatkan piagam penghargaan apa-apa. Anaknya teman kita dapat ranking, dapat penghargaan gitu ya. Bisa nggak kita happy? Anaknya teman kita ini belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan dia hanya mendapatkan penghargaan begitu. Bisa nggak kita happy? Gitu ya. Nah, kalau kita terbiasa melatih, waduh hebat ya anakmu gitu ya. Bukan berpura-pura ya teman-teman. Bukan apa ya? Ya itu jujur dirasakan di dalam batin kita gitu ya. Kan kita ngomong hebat ya anakmu ya. Gitu. Anakku itu loh sudah tak les, no, tak pinter-pinter gitu ya. Kekesalannya muncul terus gitu ya. Itu sebetulnya agak happy gitu ya. Nah, ngomongnya aja bagus-bagus, tapi yang dia rasakan bukan happy. Ya, nah, tapi kalau kita happy melihat kondisi baik itu terjadi, kebaikan yang sedang terjadi, ya kita happy gitu. Nah, kita membiasakan begitu. Melatih ucapan kita, melatih tindakan kita, dan melatih pikiran kita. Prakteknya harus begitu. Ya, nah, orang yang melatih mudita itu punya ciri-ciri, gitu ya, Kevin ya, punya ciri-ciri. Yang paling menyolok, kalau mungkin dia tidak sadar bahwa dia itu sebetulnya nature-nya dia terhadap mudita itu gampang, gitu ya. Ada orang yang tidak gampang loh, nature-nya terhadap mudita itu. Ada orang itu yang terlalu cool, gitu ya, ngelihat kebaikan terjadi dia enggak, gitu ya. Semua dianggap biasa, gitu ya. Ada yang seperti itu, cuek sekali, gitu ya. Bahkan yang lebih buruk itu adalah orang-orang yang terus ngeresponnya negatif,
melihatnya selalu dari sudut pandang negatif. Nah, orang-orang yang nature-nya mudita itu adalah orang-orang yang gembira. Pembawaannya happy, gembira. Ya, jadi dia tuh gampang gembira memang. Gitu. Nah, justru kadang-kadang itu jadi jebakan. Jadi jebakan terhadap batinnya. Kalau kegembiraan itu bersekutu dengan pandangan salah, maka muditanya itu bisa tidak jadi mudita. Gitu. Contohnya adalah apa ya? Contohnya begini deh. Kita melihat ada orang itu kawin lagi gitu ya, menikah lagi gitu ya. Nah, kalau orang yang larut dalam mudita, itu dia merasa bahwa momen itu momen yang menggembirakan, membahagiakan. Ya, kebaikannya di mana? Nggak tahu. Betul ya? Nggak tahu gitu ya. Tapi dia bahagia, ikut bahagia gitu ya. Nah, jadi hal yang sama terjadi pada orang-orang yang kumpulannya sesama peminum. Dia juga ikut berbahagia loh. Gitu ya. Nah, tapi bahagia di mana nggak jelas. Alasannya apa gitu. Ya. Jadi kalau jebakannya dari mudita itu adalah dia larut dalam kegembiraan yang bersifat duniawi yang diliputi tanha. Padahal Dhamma mengajarkan kita itu kebahagiaan yang muncul dari mudita itu nanti membawa ke UPK gitu loh. Jadi muncul pengetahuan lebih lanjut bahwa ini tidak kekal gitu ya, ini mengalami perubahan. Jadi akhirnya batinnya seimbang. Gitu ya. Kalau orang yang muditanya salah gitu ya, bukan mudita jadinya akhirnya gitu ya jebakannya, dia tuh larut dalam kegembiraan duniawi. Larut dalam pandangan salah tadi seperti itu, kesenangan-kesenangan nafsu akhirnya. Begitu. Oke kok. Aku mau tanya, kalau misalnya ya kita berhasil nih ngajak orang untuk dia pergi ke wihara setiap hari Minggu. Sebelumnya dia lebih kita nggak ngomong orangnya siapa ya. Ya entah ada atau enggak juga. Setidaknya kita itu berhasil mengajak dia untuk ikut ke wihara, untuk mengajak dia ke wihara setiap minggu dibandingkan dia di rumah atau dia pergi jalan ke mall. Terus kita ikut bahagia. Apakah itu termasuk mudita? Kalau misalnya mengajak seseorang ke wihara dengan pikiran bahwa dengan mengajak ke wihara kamu melakukan perbuatan baik, ya itu yang muncul adalah karuna, gitu kan? Karena daripada kamu tidak melakukan perbuatan baik, gitu kan? Nah, kamu datang ke wihara, itu karuna yang muncul, perhatianmu itu adalah karuna, gitu. Mudita itu kita bukan pelaku, ya kita itu mengetahui dan kita happy. Contohnya lagi, ini ekstrim, gitu ya. Misal ekstrimnya tuh begini, seorang ibu yang barusan keguguran bayinya, gitu ya. Jadi di rumah sakit dia melahirkan bayinya, meninggal. Sebelahnya melahirkan bayinya, selamat. Pada momen itu dia bisa happy nggak? Sama-sama berjuang, bayinya dia meninggal, bayinya teman sebelahnya itu selamat. Dia pada saat itu dia happy, dia melihat kebaikan terjadi, dia happy loh. Itu bukan positif toksik. Ya, dia betul-betul dia bisa merasakan happy. Aduh selamat ya gitu, bayimu lucu. Karena dia melihat upaya kebaikan seorang ibu yang berjuang melahirkan anaknya. Bayinya sendiri meninggal. Nah, Sang Buddha mengajarkan sampai mudita di titik seperti ini, berarti mudita itu betul-betul bisa membungkus penderitaan, tidak menjadi penyebab penderitaan, tapi menuju kebahagiaan. Batinnya seperti itu. Oke kok. Sedikit balik lagi ke tadi ya yang saya tanyain ya. Ya. Kalau misalnya orangnya itu secara sadar dan tahu bahwa kewihara itu adalah merupakan perbuatan baik, benar ya? Nah, berarti kan bisa termasuk mudita juga, karena dia berbuat baik jadinya. Jadi minggu depan Kevin lihat, dia ke wihara loh sekarang loh. Itu kamu ikut berbahagia, itu mudita yang muncul. Gitu ya. Kan ngelihat dia aja, wah sekarang dia berubah gitu ya. Sebelumnya malas-malesan gitu ya. Sekarang dia ngelihat, aduh sekarang dia sudah aktif di wihara gitu ya. Happy loh rasanya gitu ya. Nah itu mudita yang muncul.
gitu. Berarti memang benar-benar berkorelasi ya Brahma Wihara itu kayak. Jadi Betul. mulai dari meta, kita mulai dari Iya. karuna, habis itu lanjut ke Iya. mudita dan lanjut ke UPK. Betul. Jadi jangan salah teman-teman, kalau kita berpraktek memang meta di depan. Kenapa? Karena itu harus dilatih di awal, gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengharapkan orang lain makhluk lain berbahagia, buru-buru mau bantu, gitu ya. Nah, kalau kita sudah pernah merasakan kebahagiaan dari perbuatan baik, teman-teman, maka kita tuh happy, gitu kan. Nah, kalau ketika melihat ada perbuatan baik terjadi, kita happy, gitu ya. Maka pertanyaan berikutnya, kita jadi senang berbuat baik nggak? Jadi senang berbuat baik. Nature-nya di dalam batin kita itu terbentuknya seperti itu akhirnya. Kita tuh jadi akrab dengan kebaikan. Kita berarti menjauhi kejahatan. Karena ketika kita melakukan kejahatan, batin kita enggak happy. Gitu. Itu secara otomatis kan. Kita biasa membantu makhluk, membebaskan makhluk dari penderitaan. Gitu ya. Disuruh bunuh, enggak bisa. Disuruh mencelakai, menyakiti, nggak bisa gitu. Karena batinnya itu nature-nya nggak bisa seperti itu gitu. Dan itu menderita kalau melakukan yang buruk-buruk itu. Akhirnya batinnya terbiasa melakukan yang baik. Gitu. Ya, terus beresonansi dengan kebaikan dari mudita itu. Itu menambah lagi circle-nya lagi. Akhirnya baiknya, bahagianya itu double gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku kita happy, kita melihat kebaikannya terjadi, kita happy. Betul ya? Nah, jadi akhirnya di dalam batin itu terjadi multiple effect terhadap kebaikan yang muncul dari batin kita. Itu mantap teman-teman kalau itu dilatih. Betul. Akhirnya batin kita itu terlatih akrab dengan kebaikan. Kita tidak malas untuk melakukan kebaikan. Ada loh orang diajak berbuat baik itu malas. Ya, sampai ngomongin sampai aduh setengah mati gitu ya, ngajak untuk berbuat baik. Nggak nyambung-nyambung gitu ya. Nggak buka-buka pikirannya gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang nggak usah diajak, mendengar aja. Itu dia bergerak. Betul ya? Nah, apa yang membedakan itu? Latihan. Nah, jadi kalau lebih lanjut, teman-teman, kalau ditanya, apakah mudita itu kebawa ke alam berikutnya, layanan berikutnya? Teman-teman tahu nggak ketika ulambana tiba? Ulambana tahu nggak? Ulambana itu apa ya? Ini loh, patidana untuk para leluhur. Ya, betul ya. Kan kita ada toh mari gini toh ya, habis ini kan mau ulambana kan ya, pelimpahan jasa, betul ya? Itu kan kalau teman-teman mengetahui sejarah gitu ya, dari ulambana itu kan ditujukan kepada leluhur, para leluhur. Nah, apabila para leluhur itu tidak pernah mengembangkan sikap mudita, maka perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak bisa membebaskan. Tidak bisa membuat dia itu terbebas, begitu ya. Para makhluk itu yang terlahir di alam peta itu karena serakah dan karena melekat, ya, melekat pada banyak hal, gitu ya. Nah, tetapi ketika dia tahu ada keturunannya dia yang melakukan perbuatan baik kepada dia, gitu ya, dan dia berbahagia karena melihat perbuatan baik itu dilakukan, muditanya timbul. Batin yang diberi dengan mudita itu membawa kebahagiaan. Jadi teman-teman jangan salah ketika ulambana itu bukan begini loh ya. Bukan berarti kita mengirimkan sesuatu kepada lo. Bukan. Itu resonansi. Apa yang membuat resonansi? Mudita. Ya, seperti begini loh. Misal ya, anak saya membuat kartu ucapan selamat ulang tahun kepada saya. Gitu ya. Ketika kartu ucapan itu saya baca, itu bukan berarti anak saya itu mengirimkan suatu energi gitu terus saya happy gitu. Enggak begitu gitu ya. Tapi ketika saya baca kartu ucapan ulang tahun itu, saya mengetahui rasa cintanya dia kepada saya gitu ya. Itu memicu mudita saya. Dan saya happy. Gitu ya. Nah, ketika makhluk-makhluk dalam peta itu happy, itu mengkondisikan dia tidak sesuai dengan alam itu. Kalau karmanya dia itu pada waktu itu cukup, dia meninggal di alam peta itu.
Nah, itu membebaskan dia dari alam peta itu. Ketika dia meninggal dalam kondisi batinnya happy, maka alam berikutnya adalah alam yang baik. Jadi logikanya begitu, teman-teman. Ya, jadi jangan salah. Kalau kita misalnya membuat ulambana hanya sebuah ritual, tidak ada pemikiran baik yang ditujukan kepada leluhur, itu nggak ada resonansi kebaikan yang terjadi dengan leluhur. Itu cuma bahasa saya, cuma kaleng kosong. Gitu ya. Jadi ketika melakukan ulambana, kita itu harus mengkondisikan pikiran kita untuk bahwa perbuatan baik ini ditujukan kepada leluhur kita, kepada siapa, mama atau siapa gitu ya, almarhum. Semoga almarhum berbahagia. Apabila seandainya almarhum itu terakhir di alam peta, almarhum itu mengetahui bahwa kebaikan ini itu ditujukan kepada saya, dia ikut berbahagia. Nah, pentingnya ikut berbahagia itu, teman-teman. Bahkan ketika terbawa di alam kehidupan berikutnya, itu bisa jadi penyelamat, gitu loh. Ya, bisa jadi penyelamat, teman-teman. Gitu. Dan kalau itu dilatih, itu kebawa loh ke alam kelahiran berikutnya. Ada orang-orang tertentu itu tidak gampang iri dari kecil, gampang berbagi. Dia punya kecenderungan batin seperti itu dari mana? Dari latihan, dari kebiasaan gitu ya, alam kelahiran sebelumnya. Dari kecil punya sesuatu dibagi sama saudaranya. Ada yang dari kecil digoda mamanya minta. Nah, gitu kan? Ada yang seperti itu. Kok bisa begitu? Dari mana gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi itu bagus dilatih. Oke, kok berarti tadi kan berarti kan dengan kita melimpahkan perbuatan baik ke mendiang atau leluhurnya kita. Tapi bagaimana kita tahu kalau mereka itu bisa merasakan itu gitu? Tidak tahu. Kita kan nggak pernah tahu tentang Tidak itu. pernah tahu. Jadi Betul. kita tetap melakukan itu setiap kali ada upacara ulambana atau patidana tersebut ya. Betul, betul. Jadi karena kita tidak mengetahui, gitu, yang bisa kita lakukan adalah kita mengetahui bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang baik. Itu aja kan. Kita mengkondisikan batin kita itu kebaikan yang terjadi. Nah, resonansi ini bergetar kemana? Ditangkap oleh yang bersangkutan, kita nggak tahu karena itu kondisi batinnya yang bersangkutan, kan begitu ya. Oke, oh, terus gini, mungkin kan kita ngomong adalah dengan kita mungkin ya, ada untuk beberapa orang yang kalau mereka ikut patidana atau lambana itu mereka memang misalnya mereka daftar, terus mereka kayak pas upacara itu mereka mengucapkan atau merenung tentang saya melimpahkan perbuatan yang baik yang saya lakukan di sini selama hidup saya kepada para leluhur dan mendiang saya. Ya mungkin contohnya seperti itu ya. Tapi mungkin ada juga orang yang saya tahu dengan saya mendaftar berarti itu ada satu perbuatan baik. Jadi nggak perlu sampai seperti itu karena saya sudah tahu karena memang tujuan saya itu baik untuk melimpahkan perbuatan baik yang saya lakukan itu selama saya hidup untuk para leluhur atau mendiang. Itu gimana? Nah, jadi begini, Kevin. Makhluk-makhluk itu, termasuk kita, itu adalah makhluk-makhluk yang kita sebut sebagai pengembara di alam samsara ini. Artinya apa? Artinya kita ini belum punya satu tataran kebijaksanaan yang mencapai kesucian, gitu ya. Nah, berarti ada ego di sini. Setuju ya? Ada ego satu. Yang kedua, ada ketidaktahuan, ketidakmengertian dari makhluk itu. Paham ya? Jadi contohnya gini deh. Ada orang yang ketika melakukan perbuatan baik, itu belum tentu dipahami loh oleh yang dituju. Betul ya? Bisa jadi yang dituju itu tidak nangkep bahwa ini perbuatan baik yang ditujukan kepada dia, gitu ya. Nah, sama dengan proses di dalam ulambana. Ketika kita mau supaya yang bersangkutan itu mengetahui, maka kita yang melakukan pelimpahan jasa ini, kita mengkondisikan batin kita bahwa ini ditujukan kepada almarhum, kepada siapa itu, kita mengenang sejenak, semoga mereka berbahagia. Nah, itu kan suatu energi vibrasi yang kita
sampaikan. Pikiran baik itu terkondisi apabila yang bersangkutan itu mengetahui dan batinnya ada muncul mudita, dia bahagia. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita proses ulambahan terjadi begini, mau dana, ya wis, ya sebelah, berapa, ya sudah bayar. Itu berbeda. Tidak ada pemikiran yang ditransfer, istilahnya yang tervibrasi tadi, kebaikan terjadi, yang bisa diterima. Gitu ya. Paham nggak maksud saya ya? Maksud saya gini kok, saya tahu, misalnya gini ya, saya tahu mendaftar ulambana itu, upacara patidana itu adalah melimpahkan perbuatan baik kita ke leluhur. Jadi secara tidak langsung, ketika saya mendaftar, berapapun nominalnya, itu sudah mengondisikan pemahaman seperti itu gitu. Ya. Nah, maksud saya jangan sampai ada yang salah. Arti begini. Ketika kita melakukan perbuatan baik itu, ini kan spesifik nih, pelimpahan jasa. Gitu ya. Spesifiknya artinya apa? Supaya message-nya itu diterima, sampai gitu ya. Nah, message yang sampai ini tidak sama dengan kita mau melakukan perbuatan baik, kita berdana ke kotak wihara. Intinya kan sama berdana, ya. Tapi dalam proses pelimpahan jasa itu kita mengenang para leluhur, mengingat kembali kebaikan beliau dan timbul karuna supaya beliau itu berbahagia. Itu yang harus dilakukan di dalam proses ulambana, di dalam proses patidana. Gitu ya. Jadi dengan tujuan apa? Supaya para leluhur itu, gitu ya, almarhum, entah dimanapun mereka berada, kalau mereka terlahir dalam peta, mereka timbul rasa bahagia. Proses itu disebut mudita. Kalau mereka tidak memahami, ya energi untuk kebahagiaannya tidak muncul, gitu. Ya, tidak muncul. Makanya proses patidana itu tidak bisa sekali, gitu kan? Wihara mengkondisikan, begitu kan? Mengkondisikan. Kita pun juga bisa melakukan seringkali, gitu. Gitu. Seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan ketika setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita melimpahkan perbuatan baik tersebut ke para leluhur kita. Betul kan? Jadi nggak mesti hanya saat ulambana, benar toh? Enggak, betul. Enggak mesti harus ulambana, enggak harus gitu ya. Itu kan cuma suatu prosesi aja yang dilakukan secara bersama-sama. Begitu. Ada yang bertanya Romo dari Zoom. Saya bacakan pertanyaannya. Ya. Malam Romo, saya mau bertanya. Biasanya kalau orang pergi ke wihara itu beranggapan sudah bahagia. Tapi kalau orang yang tidak pernah ke wihara, tidak pernah mendengarkan dhamma, tapi hanya berbuat baik saja di kehidupan ini, apakah dengan hanya berbuat baik saja itu sudah cukup bahagia? Mungkin maksudnya. Ya, saya paham. Oh. Oke, coba saya simplify maksudnya ya, semoga nggak salah. Jadi yang ditanyakan adalah kalau saya berbuat baik, tapi saya nggak sering ke wihara, gitu ya, atau ekstrim deh, saya nggak ke wihara sama sekali, begitu ya, kan saya juga bisa bahagia, gitu kan? Artinya kebahagiaan itu nggak mesti milik orang yang rajin ke wihara, gitu ya? Mungkin yang itu yang ditanyakan. Oke. Jadi kalau dijawab sebetulnya ya iya, gitu kan ya. Kan proses bahagia itu kan artinya individual kan gitu kan ya. Di dalam batin masing-masing kan, begitu kan? Nah, jadi itu nggak ada hubungannya. Cuma ya, ketika kita ke wihara, kita membentuk satu kalianamita. Betul ya? Kita membentuk kalianamita. Yang kedua, kita mendekatkan diri kita kepada pengetahuan kebaikan. Ya, karena kita mengatakan, saya kan bisa happy. Betul, tadi kan di awal sudah saya jelaskan, bahwa orang happy itu macam-macam. Betul kan? Nah, happy yang mana gitu kan? Happy yang dipenuhi dengan tanha, bagi beberapa banyak orang itu happy. Gitu kan? Beli baju dapat diskon gitu ya, happy. Barusan dapat diskon terus dengar koncoy, kamu beli baju piro? Tahu dapat diskon 10%, larang. Aku barusan untuk 20%, barusan happy, ngangkel loh ya tuh. Terus tiba-tiba mangkel ya. Nah, barusan happy dapat 10%, koncoy 20% sudah enggak senang gitu kan ya. Nah,
Kan aneh gitu kan. Nah, jadi supaya muncul kebijaksanaan, maka kita perlu membentuk kalyanamita. Kalyanamita yang terkondisi, yang sama-sama mau belajar Dhamma, itu kita mencari tempat yang mendekati. Ya, salah satunya di wihara begitu. Ya, jadi jangan salah arti maksud saya gitu ya. Jadi kalau orang sudah suka berbuat baik, why not kamu tidak ke wihara untuk belajar lebih lanjut, untuk ketemu dengan sesama orang baik, kondisi yang sama-sama orang menyokong belajar dhamma begitu kan. Itu akan menumbuhkan kebijaksanaan gitu ya. Tapi kok saya boleh tanya nggak? Kalau misalnya dengan case yang sama ya, tapi orang itu punya kesibukan lain gitu. Entah itu pekerjaan, entah itu kuliahnya, yang mengharuskan dia harus tetap beraktivitas di hari Minggu. Itu seperti apa? Ya, jadi gini, kalau kita itu mengatur ya mana yang menjadikan urgent kita akan mencari jalan. Ya, kita akan mencari jalan. Sama dengan ketika saya mengetahui bahwa, wih, selama ini saya tuh pandangannya tentang Buddhis tidak seperti itu loh gitu ya. Dan ketika saya tahu, maka saya mencari jalan. Gitu ya. Kalau dikatakan berapa banyak alasan saya nggak ke wihara atau saya nggak belajar dhamma, ya 1001 alasan. Toh saya merasa hidup saya baik-baik saja kok. Gitu ya, dengan kebiasaan atau pandangan saya sebelumnya. Ya, kehidupan saya bukan tidak berantakan juga kok, happy aja kok gitu ya. Tapi ketika saya tahu bahwa salah loh ternyata sebelumnya gitu ya, terus saya berusaha mencari, maka saya mengkondisikan itu menjadi prioritas, gitu ya. Sama dengan orang berarti meditasi, Kevin. Ya, ada yang bertanya begini pada saya, kalau nggak meditasi kan sebetulnya pokok nggak berbuat jahat aja kan ya tidak apa-apa toh. Nah, sama seperti itu. Jadi ada perbedaan pemahaman, nanti muncul pemikiran pengembangan kebijaksanaan bertahap ya. Jadi akhirnya bisa dipahami gitu ya. Jadi kalau sekarang ngomong, oh nggak boleh, harus wihara, nanti bisa salah paham. Ya, tapi saya bilang, kalau sudah baik, kenapa kamu nggak ke wihara? Kan justru seperti itu ditanyakan. Ya, oke, semoga menjawab ya. Kok saya beri tanggapan sedikit boleh ya? Karena jujur menurut saya kewihara itu adalah satu perbuatan baik yang nggak bisa kita dapetin dengan cara yang lain gitu. Ya mungkin kita bisa berbuat baik berdana itu ke siapapun kita bisa berdana. Tapi meluangkan waktu untuk kewihara itu adalah sesuatu yang menurut saya itu membahagiakan gitu loh. Kita bisa menyediakan waktu untuk berkumpul sama teman-teman, ikut puja bakti langsung, ketemu pembicara. Ya, menurut saya itu adalah salah satu level perbuatan baik yang membahagiakan ketika kita bisa ke wihara langsung gitu. Karena berkaca dari pandemi 2 tahun sebelumnya, ya saya juga nggak bisa kemana-mana. Wihara tutup, ya terpaksa mendengarkan secara online. Di mana ya kita tahu sendiri lah kalau secara online kita nggak bakal siap-siap, langsung buka HP atau langsung buka laptop. Tapi akan beda feels-nya ketika kita langsung datang ke wihara gitu loh. Betul, betul. Betul, Kevin, betul. Ya itu jadi menurut saya bahagia atau enggak itu memang kembali lagi ke individu masing-masing. Cuma untuk datang ke wihara itu mungkin setiap orang juga punya pandangan masing-masing ya, kok ya. Tapi menurut saya itu adalah salah satu perbuatan baik yang susah untuk ditukar gitu loh. Kalau berdana kita bisa tukar di mana aja. Maksud saya tukar itu adalah dengan kita berdana ke siapapun itu bisa, punya kesempatan itu. Tapi untuk ke wihara yang seminggu sekali dan cuma beberapa jam itu adalah salah satu bentuk, ya itu juga pasti ada bentuk pengorbanan lah. Apa yang kita bisa tinggalkan atau diprioritaskan itu ada salah satu yang berbeda lah. Atau mungkin itu juga karena habit ya, yang sudah dibentuk. Entah karena dari kecil sudah terbiasa ke wihara, jadi untuk setiap minggu ya pasti ke wihara gitu. Tapi ya kembali lagi ke orang masing-masing. Saya cuma memberi tanggapan kalau ke wihara itu punya feels yang beda dibandingkan mendengarkan dhamma secara online. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Terakhir kok, sebelum kita tutup ya. Oh ya, waktu sudah lewat ternyata. Enggak lewat Oh, sih. belum. Cuma takutnya nanti Ya, kepanjangan. oke. Jadi gimana sih caranya? Kita tahu dari sepanjang kita cerita ini, yang paling penting adalah prakteknya.
Betul. Karena teori kita bisa belajar dari mana aja. Tapi bagaimana tentang orang yang ngerti teorinya, tapi dia nggak bisa praktek? Ya. Karena gini, saya melihat banyak ya, saya katakan banyak itu, ya saya nggak bisa sebutin juga, banyak relatif juga. Tapi saya melihat ada orang-orang, saya nggak perlu sebut siapa, tapi ada orang-orang yang mengerti tentang Dhamma, tapi dalam penerapannya nggak sesuai sama teorinya. Gimana, Om? Mungkin boleh kasih pendapat. Ya, ini menarik ya. Jadi minta sedikit waktu ya teman-teman. Saya mengatakan itu walk the talk, gitu ya. Artinya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan, gitu ya. Walk the talk. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang biku namanya Biku Potila. Biku Potila itu adalah biku yang terkenal. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, atau saya coba ulas sedikit ya. Jadi Biku Potila itu biku senior yang dihormati, terkenal karena dia itu punya wihara binaan begitu ya. Jadi katanya di dalam Sutarto itu ada bahkan ada 18 cabang. Jadi punya wihara dalam binaannya dia. Begitu. Muridnya banyak, yang melayan dia banyak, dia terpandang, pintar berceramah, begitu ya. Pengetahuannya dia ketika ditanya dia menjelaskannya dengan bagus sekali, begitu ya. Tapi ketika ketemu sama Sang Buddha selalu manggil dengan biku kitab kosong. Hai biku kitab kosong. Ketika Biku Potila mau pamit, hati-hati di jalan biku kitab kosong. Tidak pernah memanggil nama Biku Potila, tapi hanya dipanggil biku kitab kosong. Biku kitab kosong. Biku Potila ini cerdas loh, pintar. Ketika Sang Buddha memanggilnya biku kitab kosong berulang-ulang, mikir dong, kenapa Sang Buddha memanggil saya dengan nama biku kitab kosong, gitu kan? Terus Biku Potila ini merenung. Sang Buddha ternyata melihat insight yang berbeda. Jadi apa yang kamu sukai, yang disukai oleh orang awam, orang umum, kamu pun juga suka. Gitu ya. Apa yang tidak disukai, kamu pun juga tidak suka. Apa di situ maksudnya? Di situ berarti kan popularitas, nama baik, pujian, gitu ya, kehormatan. Kamu melekat dengan hal-hal seperti itu. Tapi Sang Buddha tahu kondisinya bahwa Biku Potila ini cerdas, terpandang. Untuk menyadarkan Biku Potila tidak perlu dimarahi karena dia tidak melanggar sila kok, tidak melanggar winaya. Apa yang harus ditegur gitu kan? Nah, cara Sang Buddha menyadarkan Biku Potila itu jenius banget. Dipanggil biku kitab kosong. Sehingga Biku Potila timbul refleksi. Iya, aku ini kitab kosong. Disebut kosong karena aku gak praktek sebagaimana layaknya seorang samana. Gitu. Sehingga Biku Potila sadar dia harus praktek, gitu ya. Nah, seperti yang Kevin tanyakan, bagaimana caranya dia praktek? Dia harus ketemu guru yang mau ngajari untuk membabat habis kesombongannya dia. Nggak gampang. Bayangkan biku senior yang punya sekian banyak cabang, orang biasa bertanya kepada dia, siapa yang mau ngajari dia? Nggak berani. Tapi dia mengetahui ada seorang samana yang telah mencapai kesucian arahat. Dan kepada samana muda itu dia mau belajar. Mengangkat samana itu sebagai mentor, pembimbing. Nah samana ini bertanya, biku mau belajar dhamma kepada saya. Tapi biku harus mau mengikuti kata-kata saya. Samana itu minta supaya Biku Potila itu mau menyeberangi sebuah sungai yang kotor. Biasanya Biku Potila itu dilayani semua. Dengan baik, dengan bersih, dengan tertata semua kondisinya itu semua teratur baik. Tapi kali ini Samana minta dia menyeberangi sungai yang berlumpur. Dan Biku Potila melakukan itu. Beberapa kali hal-hal seperti itu dilakukan, maka Samana melihat bahwa kesombongannya sudah luntur. Batinnya siap menerima bimbingan Dhamma. Akhirnya Biku Potila mencapai kearahatan. Dalam cerita ini, kita perlu merenungkan seperti ini teman-teman. Ketika kita tahu sedikit, kita praktek sedikit. Betul? Tetapi ketika kita tahu banyak, kita praktek banyak. Ya, bertahap. Jadi kita
do, walk the talk. Kita kerjakan apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengetahui manfaat berdana, dengan pemahaman bahwa berdana itu akan menimbulkan karma baik, ya sudah berdana. Tetapi ketika kita belajar dhamma lebih lanjut, kita mengetahui bahwa berdana itu untuk melepas, ya berarti kita mulai ketika berdana, kita melepas. Kebahagiaannya itu timbul dari melepas, bukan dari munculnya. Mulai mengembangkan kebahagiaan ketika melihat ada kebaikan terjadi. Muncul lewat ucapan, lewat tindakan, lewat batin kita. Gitu, ya. Seperti itu. Terus kok, bagaimana dengan excuse yang ngomong kayak, oh aku kan manusia, aku masih manusia biasa, umat awam lah setidaknya. Ya kan gak ada salahnya gitu. Maksudnya kayak, ya manusia pasti punya salah gitu loh. Jadi seakan-akan menjadikan itu excuse untuk dia tetap seperti itu gitu. Ya, jadi gini Kevin. Kan tadi kondisi batin orang atau pemahaman orang tidak sama, ya, tidak sama. Artinya ketika orang itu excuse, artinya dia tidak sesuai apa yang dia kerjakan dengan apa yang dia ucapkan, kita dengan karuna mengatakan dia berproses begitu. Ya, dia berproses. Sama seperti itu ya. Nah, mungkin dalam kondisi yang tertentu dia menyadari. Karena kita itu kadang belum cukup bijaksana untuk membuat sebuah metode untuk mencerahkan orang gitu ya. Itu di dalam sutta kalau kita belajar ya, dalam sutta banyak sekali cara-cara Buddha itu jenius banget untuk menentukan metode mencerahkan orang. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman Dhamma membaca sutta gitu ya, itu teman-teman akan terkagum-kagum bagaimana Sang Buddha itu menentukan metode ini untuk orang ini, metode ini untuk orang itu gitu loh. Ya, metodenya bisa beda-beda. Contoh aja ya, contoh ya. Di zaman Sang Buddha itu ada seorang biku yang sorry to say lemot gitu ya. Begitu bodohnya sampai sepenggal ungkapan dhamma itu aja tidak bisa dipahami. Jadi contohnya misalnya kalau kita mengatakan arahang sama sambuddho bhagawa buddha bhagavata dhamma, ya itu dia tidak bisa. Sepenggal itu aja nggak ngerti. Ya, biku itu namanya biku Culapantaka. Ya. Sampai teman-teman biku berusaha bimbing nggak ngerti-ngerti. Biku yang senior ngasih tahu nggak paham-paham gitu ya. Sampai akhirnya dia sendiri insecure, minder gitu ya. Leren wis mau berhenti. Ya, mau lepas jubah dari biku gitu ya. Pada pagi-pagi buta, Bante Culapantaka itu mau pulang tanpa pamit. Karena merasa malu gitu ya, paling bodoh sendiri gitu ya. Sang Buddha mengetahui ketika Bante Culapantaka itu mau meninggalkan wihara, Sang Buddha berdiri di depan pintu wihara. Culapantaka mau kemana? Bante, saya mau pulang. Kenapa? Saya terlalu bodoh untuk belajar Dhamma. Oh, sebelum kamu pulang, maukah kamu mengerjakan sesuatu yang saya perintahkan? Mau Bante, hormat pada Buddha tuh, ya kan? Sang Buddha memberikan sepotong kain putih dan diminta Culapantaka menghadap ke timur, terus kain putih itu digosok begitu ya, dikucek istilahnya gitu ya, dengan mengatakan dalam batin kotor begitu. Hanya metode itu. Dan Culapantaka melakukan itu dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi, karena ini Sang Buddha sendiri yang kasih perintah, gitu kan ya. Jadi melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dengan konsentrasi, kotor. Pikirannya terkondisi melihat perubahan yang terjadi pada kain putih itu. Karena menghadap ke timur, muncul matahari, panas, keringetan dong, iya kan? Jadi kain putih itu akhirnya berubah menjadi kotor karena kena keringat. Begitu ya, teman-teman. Nah, ketika melihat perubahan itu, Biku Culapantaka ini mengetahui anicca. Mengetahui anicca itu terjadi seperti itu. Batinnya gitu ya. Jadi ketika baca sutta itu teman-teman jangan dipahami secara logika intelektual gitu ya. Jadi mau sosok gak ngerti ya pasti kotor lah kan gitu kan. Kan logikanya gitu. Enggak. Ini secara batin. Jadi secara batin itu menangkap bahwa anicca itu begini.
Nah, itu dijadikan objek di dalam meditasi. Dan akhirnya Biku Culamanta mencapai arahat. Siapa yang menentukan metode seperti itu? Gitu. Kok bisa tahu Sang Buddha gitu ya? Nah, itulah yang disebut pengetahu jalan ke nibbana di dalam 9 sifat luhur Sang Buddha itu. Karena Sang Buddha itu betul-betul mengetahui bagaimana metode yang tepat untuk si A, si B, si C. Ketika tahu cerita Ratu Kemawati. Ratu Kemawati itu adalah seorang ratu yang ya boleh dibilang perfect. Dia cantik, seorang ratu, permaisuri, dia cerdas, gitu ya. Nah, cara bicaranya dia terhormat, begitu ya. Pengetahuannya banyak, perfect. Karena itu dia sombong. Dia merasa dirinya punya level tinggi. Ya kalau kita bilang ya wajar lah. Oh ratu, ratu, dia pinter, ayu gitu ya, cerdas gitu ya, dia ngomong apa dia paham gitu kan ya. Nah dia nggak mau dibandingkan dengan sembarang orang, ya wajar lah kan gitu ya kalau mata-mata dunia gitu. Ketika diminta menghadap Sang Buddha, Ratu Kema nggak mau. Kenapa? Karena Sang Buddha itu tidak pernah terpesona dengan hal-hal seperti itu. Ceramahnya Sang Buddha mengatakan bahwa raga ini menjijikkan, begitu kan ya. Kecantikan itu hanyalah busa, begitu gitu kan ya. Kadang puji-puji gitu kan. Biasanya dia mendapatkan pujian, ketemu Sang Buddha nggak dipuji-puji, malas, nggak mau lah, kan gitu kan. Nah, Ratu Kema nggak mau menghadap Sang Buddha. Tapi karena melihat banyak orang yang begitu, banyak orang itu menghormat kepada Sang Buddha, maka Ratu Kema itu ya kepo lah, kepingin tahu gitu ya. Nah, ketika Sang Buddha lagi berdhamma di sana, Ratu Kema itu berada di balik tembok, mendengarkan nguping dhamma desananya Sang Buddha. Ketika mendengarkan itu, Ratu Kema mulai tertarik. Karena tertarik, dia ngintip. Betul ya? Ngintip Sang Buddha itu kayak apa sih? Kan gitu kira-kira ya. Nah, Sang Buddha tahu. Maka Sang Buddha dengan kemampuan supranaturalnya menciptakan sosok wanita di samping beliau yang sedang ngipasi. Ketika melihat wanita itu, semua standar kecantikan yang selama ini Ratu Kema pribadi itu tahu, itu ada pada wanita itu. Misal ya, kan secantik-cantiknya orang di dunia ini, ketika bercermin, dia pasti menemukan kecacatan di dalam dirinya. Betul ya? Secantik-cantiknya orang loh ya. Mungkin dia merasa alisku kurang belok titik gitu ya misalnya gitu ya. Atau mungkin hidungku kurang mancung titik lah kira-kira gitu ya. Mungkin dia menemukan hal-hal seperti itu. Tapi yang dia lihat di sosok wanita itu, ini sempurna sekali. Ini lebih cantik. Lebih, maksudnya apa yang dia harapkan itu ada di situ gitu loh maksudnya. Di sosok wanita itu. Terus dia melihat wanita itu dari yang begitu cantik, tumbuh, menua gitu ya. Terus berubah, merentah, ambruk, jadi mayat, membusuk. Itu dilihat. Pakai teknologi apa? Virtual reality kah? Pada zaman itu ya. Tapi insight-nya itu menggugah batinnya Ratu Kema. Melihat kejadian itu, Ratu Kema memahami anicca dan mencapai tingkat kesucian. Sang Buddha mencerahkan Ratu Kema, itu bahkan tidak mengeluarkan satu patah kata. Betul ya? Nah, jadi kita bisa membayangkan metode yang begitu banyak di dalam sutta yang dilakukan oleh Sang Buddha. Itu luar biasa. Makanya itu pengetahu jalan ke nibbana gitu loh. Ya. Jadi kita tidak boleh putus asa seperti apapun kondisi kita. Dhamma itu telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Artinya pasti dari sekian metode itu ada yang cocok sama kita. Pasti. Gitu. Karena kondisi kita beda-beda gitu. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi ya balik lagi. Kita tidak perlu merasa ilfil kepada beberapa orang yang mungkin seperti itu. Ya, dengan karuna, meta karuna kita yang muncul bahwa dia berproses, saya berproses. Begitu ya. Terakhir kok. Gimana dengan orang yang punya alasan atau alasannya itu adalah
circle-nya itu tempat teman-temannya itu. Dia nggak punya teman-teman di circle yang lain. Jadi mengondisikan dirinya seperti itu. Gimana? Ya. Oke, jadi begini, Kevin. Ketika orang tersebut tidak melihat itu sebagai masalah dan dia masih merasa nyaman, maka sulit bagi dia untuk berbuat yang lebih baik. Begitu ya. Kalau dia tidak muncul pemahaman bahwa hal yang baik yang harus dia lakukan, maka dia akan terkondisi begitu terus. Ya, dia akan terkondisi begitu terus. Dan itu sebetulnya sayang gitu ya. Nah, sampai ke satu titik di mana dia bertemu dengan dua hal. Satu, dia bertemu dengan figur otoritas yang dia hormati, yang dia kagumi, dan figur itu membimbing dia. Jadi omongannya didengarkan. Gitu ya. Itu bisa siapapun, bisa guru, bisa orang tua, bisa siapapun lah, bisa teman gitu ya, bahkan mungkin bisa pacarnya misalnya begitu ya, apapun itu. Yang kedua, dia bertemu dengan duka. Dia bertemu dengan masalah. Misalnya circle-nya itu membuat dia tidak nyaman, ya, circle-nya dia itu mengkondisikan dia itu menjadi menderita, begitu ya, sehingga mulai muncul penolakan dan macam-macam, ya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka dia batinnya mulai terusik untuk berusaha mencari circle yang lebih sesuai, yang lebih baik, begitu. Nah, kadang-kadang entah suatu hal tiba-tiba di dalam batinnya itu muncul pertanyaan gitu. Namanya agama Buddha kok gak tahu Tipitaka lah. Mungkin bisa begitu kan. Ya toh. Terus dia mulai gerak sendiri gitu. Ya, nah mungkin juga bisa begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ko Budi Seto yang sudah mau sharing-sharing sama kita. Ya. Semoga perbuatan baiknya bisa berbuah di waktu yang sesuai dan di waktu yang diharapkan ke depannya. Satu. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatannya, kepada saya untuk memberikan waktu buat sharing. Gitu ya. Mohon maaf kalau dalam pembicaraan tadi, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Semoga sharing ini terkondisi akan membuat kita muncul pemahaman terhadap dhamma dan membuat kita bersemangat untuk berpraktek gitu ya, yang akhirnya bisa mengkondisikan kita bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Satu. Sekali lagi terima kasih Ko Budi Seto yang sudah mau sharing sama kita. Teman-teman, sekian dari Kalena Meetup hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.